pojok sebelah barat. Tepatnya di pojokan tempat gudang kayu nih, teman. Oke. Wow, cantik sekali. Ini bisa dibilang apa ini, Kang? Gede kembar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Malam hari ini kita lagi nyantai saja, Kang Tri ya. Iya, lagi nyantai saja menikmati heningnya malam. Dinginnya malam. Dinginnya malam. Oke, sambil kita sedikit ya bersihin barang-barang kita ya, Mas, koleksi. Iya, jadi ini nanti koleksi kita, Mas. Sedikit ya. Iya, berarti masih banyak dong ya. Insya Allah lebih banyak. Insya Allah lebih banyak nih ya, teman-teman. Iya. Jika ingin melihat yang lebih banyak nanti bisa main ke rumah kita. Begitu ya, Kang Tri. Iya. Oke, teman-teman ya. Malam hari ini nanti kita akan coba berbagi sedikit pengalaman ya, kalau nggak salah ini pengalaman bagaimana cara kita ya merawat lah. Terus nanti kita juga membahas tentang energinya juga, Kang Tri. Ya, mungkin ada hotem-hotemnya atau bagaimana nanti kita dengar langsung penjelasan dari Kang Tri ini ya. Untuk yang pertama ini, Kang Tri, kita akan coba yang kita dapat pusaka dari rumah sakit lama ya, Kertosono ini teman-teman ya. Ini yang kemarin kita dapat. Kebetulan dia sebenarnya sempat mau pulang juga nih. Ya, sempat pernah saya bawa pulang tapi dia kembali lagi. Ini kenapa, Kang Tri, kok dikasih wewangian alias bunga kenanga ya? Bunga kenanga. Oke, ini berfungsi untuk apa sih, Kang Tri? Ini apakah untuk makanan dia atau bagaimana, Kang Tri? Ya, untuk bahan pewangian dia. Bahan pewangian dia. Ya. Fungsinya sebagai kewibawaan dan penarik rezeki dari segala penjuru mata angin. Segala penjuru mata angin. Iya, oke, Kang Tri ya. Yang namanya Trisula. Nyai Blorong Kembar. Nyai Blorong Kembar. Iya. Wih, namanya ngeri sekali ini, teman-teman ya. Iya. Terus kembali lagi untuk di bunga apa? Bunga kenanga ya. Ya. Ini hanya sebagai pewangian atau sebagai simbol. Atau mungkin saripatinya dimakan atau dia sebagai kalau ini sebagai simbol aja, Mas. Simbol aja ya. Simbol aja. Jadi bukan dimakan gitu, bukan ya, sebagai simbol aja dan sebagai bahan untuk ibaratnya itu kalau manusia itu pakai minyak wangi gitu loh. Minyak wangi. Iya, minyak parfum kayak gitu loh. Berarti ya biar wangi gitu kan. Iya, benar. Oke, Kang Tri, kalau melihat dari wujudnya sih sangat cakep sekali ya, Kang Tri. Kalau boleh tahu nih, Kang Tri ya. Ini kodamnya berupa apa sih, Kang Tri? Kalau dilihat kodamnya sosok wanita. Sosok wanita. Ya, memakai ibaratnya wanita zaman dulu gitu loh. Zaman dahulu ya. Pakai jari. Iya, ya. Sangat mudah sekali dan cantik sekali, Mas. Wih. Cantiknya kayak apa sih, Kang Tri? Sudah penasaran. Oke, teman-teman ya, kita ya sambil sedikit bergurau nih ya, biar nggak tegang ini, Kang Tri. Soalnya kalau kita tegang ini auranya makin kuat ini. Oke, jadi fungsinya untuk apa tadi, Kang Tri? Untuk kewibawaan dan menarik rezeki. Tapi tetap kita itu jangan berpaduan pada suatu benda, tetap berpaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, betul, itu sangat menarik sekali ya pesannya Kang Tri ini. Jadi sedikit yang bisa kita tarik kesimpulan nih, ini teman-teman ya, bahwasanya yang takutnya kalau iman kita belum nyampe ke situ gitu loh, itu nanti kita terlalu percaya sama benda, akhirnya hati kita malah menaruh sesuatu keyakinan kepada itu tidak boleh ya. Sebenarnya ini hanya ageman saja ya. Hanya pegangan saja ini, teman-teman. Itu pun ini tuh ibaratkan itu apa ya, pusaka yang benar-benar harus kita jaga gitu aja. Gitu.
Iya. Ini sedikit Kang Tri sebelum kita kepindah ke pusaka yang lain itu Kang Tri ya. Iya. Kalau kita megang seperti ini atau merawat seperti ini, kita kasih makan nggak sih Kang Tri? Butuh makan nggak sih mereka Kang Tri? Ya itu biasanya ya tergantung Mas. Kalau ada bulan-bulan tertentu seperti bulan satu suro, ya kita pasti. Itu hanya untuk menyucikan aja, membersihkan gitu, ya. Membersihkan. Bukan ngasih makan, bukan ya? Bukan ngasih makan, hanya kita itu menyucikan dan membersihkan. Nah, istilahnya memandikan juga. Iya, benar Mas. Biar nggak berkarat. Nah, oke. Jadi barang-barang peninggalan zaman dahulu itu harus benar-benar kita jaga dan kita rawat. Terlebih kita lestarikan karena ini peninggalan budaya leluhur. Oke nih teman-teman ya. Terima kasih Kang Tri untuk satu benda ini bisa dibungkus lagi. Terus kemudian bisa kita jelaskan benda apa lagi nih Kang Tri? Banyak sekali nih teman-teman ya. Tapi di rumah lebih banyak. Di rumahnya Kang Tri maksudnya. Oke, jika teman-teman di rumah punya benda pusaka yang mungkin nggak paham tentang ioninya atau kodamnya kayak apa, nanti bisa konsultasi langsung ke kita ya. Terutama nanti ke paranormal atau spiritual kita, Kang Tri, nanti bisa langsung WA di nomor yang ada di bawah sini deskripsi. Nanti kita akan langsung sambungkan ya. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Waduh, ini keris Nogo Langit. Namanya tinggi sekali ya, Nogo Langit. Kalau kita mendengar kata langit itu berarti kita kan sangat tinggi sekali. Ini satu level dengan keris Nogo Sosro. Cuman ini bentuknya kecil ya, Kang Tri ya. Oke. Berarti ini sedikit Kang Tri saya tanya nih, bagaimana sih perbedaannya Kang Tri kalau mungkin ini masih ada ioninya dan tidak ada itu? Nah, kalau perbedaannya itu gini Mas, kalau barang tarian tergantung ya yang si penari sendiri. Kadang dia ini benar-benar diambil pusaka sama agemannya yang ada di dalamnya. Kadang diambil pusakanya aja tapi dalamannya dia keluarkan. Bisa juga. Oke, kalau ini Kang Tri, ini kodamnya kayak apa sih Kang Tri kalau dilihat? Ini kodamnya berupa kayak ibaratnya itu bukan naga tapi kodamnya itu sosok orang tapi agak besar Mas. Orang tapi besar ya. Besar. Oke. Terus sedikit untuk fungsinya. Kalau kita fungsinya sebagai kewibawaan aja. Kewibawaan aja. Oke teman-teman, jadi biar kita lebih wibawa. Buat teman-teman ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang kurang percaya diri. Ya ketika menghadapi sesuatu kalau kita ragu-ragu dengan diri kita, ya mudah-mudahan ini sedikit membantu lah. Tapi buat untuk yang percaya diri, saya kira cukup lah mengandalkan kemampuan diri sendiri, insya Allah. Yang tetap berpatokan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berdoa lah. Oke, kita bungkus lagi nih Kang Tri, masih banyak penjelasannya nanti ya. Oke, kita cukup tahu saja kita merawat dan melestarikan warisan leluhur. Ya, ini pakai kain mori Kang Tri ya? Kain mori. Kain mori ini, kain paling nyaman. Iya. Oke, ini selanjutnya ada apa ini Kang Tri? Ini apa Kang Tri? Ini sejenis kayak fosil namanya kijing bungkem. Kijing bungkem. Ya. Ini kok bisa dinamakan bungkem itu apa memang dia nggak bisa? Kenapa dinamakan kijing bungkem? Karena di sela-selanya tidak ada celah. Jadi semuanya padat ya. Ini dari fosil ini, dari asli kerang tapi udah beribu-ribu tahun dia memfosil menjadi batu. Akhirnya terbentuk seperti ini. Terus kemudian ada ioninya ya. Oke teman-teman ya, bisa dilihat lebih dekat. Ini ada motifnya juga. Loh, ini ada motifnya juga nih teman-teman. Oke. Ini Kang Tri. Kalau bisa dilihat, apa sih isi kodamnya Kang Tri? Isi kodamnya berupa magis. Magis itu kayak apa Kang Tri? Magis itu hanya sebuah energi yang merupakan energinya sangat kuat dan besar sekali Mas. Nah, ini nanti kalau kita bawa atau kita pakai, dia mempunyai apa Kang Tri? Memancarkan dalam keadaan terdesak ya ini Mas ya. Ini dalam keadaan terdesak atau
kita tidak menyalai orang, tapi kita disalai orang. Insya Allah dengan membawa batu fosil Kijing Bungkem ini, bahwa seseorang yang mau berniat jelek atau mau menyelakai kita, pasti dia akan gagal ya, Mas. Jadi itu nih teman-teman ya, sedikit membantu kita di saat kita terdesak. Oke, lanjut. Ini kok mirip sekali sama Kang Tri. Sama ini ya. Ya, ini yang berupa sama sedikit batu, mirip kebatuan ya. Ya, batu, tapi ini magnet, Mas, bisa menempel. Oh, ini batu tapi bisa menempel ke magnet. Oke, ini cukup unik nih teman-teman ya. Ini kelihatannya batu. Kalau ini batu normal, yang jelas dia nggak bisa nempel ke ke magnet ya. Ini coba nanti lain waktu kita ambil magnet, coba kita buktikan nih teman-teman. Iya, bisa nanti. Oke, ini sama juga ya. Sama. Apa tadi namanya, Kang? Kijing Bungkem. Kijing Bungkem juga mirip sama, cuman lebih tua mana Kang Tri sama yang ini? Sama-sama tuanya. Sama-sama tuanya. Sama-sama tuanya. Ioninya pun juga sama ya. Ini udah terkubur di perut bumi berjuta-juta tahun. Wih, jadi cukup lama ya Kang Tri ya. Oke, lanjut. Ini ada sedikit modelnya kayak keris ini Kang Tri ya. Ini boleh kita ambil nih? Boleh. Oke teman-teman. Ini ageman yang sangat luar biasa, yaitu keris Nogososro Sabu Inten. Wih, namanya cukup keren ya. Iya. Keris Nogososro Sabu Inten. Sabu Inten. Iya. Ini teman-teman. Oke. Sama dengan segelas keris Naga Langit. Cakep sekali. Oke. Ini kalau kita pakai ini Kang Tri, dia bisa memunculkan ioni apa sih Kang Tri? Ada kalau energi kita apa? Kita pakai itu memancarkan kewibawaan seorang pemakai dan disegani banyak orang. Wah, ini nih yang penting. Ini biasanya ini dipakai buat yang punya pangkat itu. Iya, yang punya pangkat, punya kedudukan dan ingin dia cepat naik pangkat. Ini cocok pegangannya. Ya, tapi tetap berpatokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini kalau untuk tukang kuli batu atau kuli-kuli lain nggak pantas ya Kang Tri ya? Pantas kalau ingin menjadi mandor, Mas. Oh gitu ya. Berarti besok ini saya pakai aja lah gitu. Biar jadi mandor bangunan ya kan. Oke teman-teman ya, sedikit bercanda, namun biasanya kalau ini dipercayai ya memang bisa memunculkan ioninya ya, energi yang sangat luar biasa. Yang jelas hati kita tetap jangan bersandar pada sebuah benda. Cuman itu aja sih pesannya. Terus lagi ini sama ini Kang Tri ya kayaknya. Sama. Ini namanya kul buntet busur bumi. Nah, bisa dilihat Kang Tri? Oke, ini kul buntet. Ya, kalau kenapa kok dinamakan kul buntet busur bumi? Dia dibaliknya mengeluarkan suatu kayak bulatan-bulatan yang menyerupai pusar. Oke, ini kul buntet nih, teman-teman. Kalau nggak percaya buntet nih. Nah, ini buntet itu bahasa Indonesianya apa Kang Tri? Bahasa Indonesianya itu buntet itu dia tidak mempunyai celah gitu. Ya istilahnya ini buntu ya, teman-teman ya. Bukan kayak yang asli kan berlubang, tapi ini buntu ya. Oke, Kang Tri. Kalau ada kodamnya nggak sih ini? Kalau kodamnya kalau berupa mustika itu ada yang berupa magis juga, Mas. Oh, ada yang magis. Itu hanya sekedar energi Kang Tri. Energi aja. Oke, yang mungkin bisa memancarkan. Oke, teman-teman ya, cukup cakep. Ya, sama dengan ini, tapi ini berupa fosil kul buntet keong. Fosil kul buntet keong. Ya. Oke, kita letakkan dulu yang satu. Terus kemudian ini fosil. Memang kalau kita namakan fosil itu biasanya ya dari zaman purba dulu ya. Ya cukup lama, mungkin lama sekali itu. Ya ini teman-teman ya. Kalau ini jelas batu dan batu alam. Ya. Berarti ini hanya energi ya yang keluarnya dari sini ya, Kang Tri. Ini untuk fungsinya sama juga Kang Tri ya. Fungsinya itu tetap semua itu berpatokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fungsinya itu untuk media kekebalan. Oh, media kekebalan. Iya, media kekebalan. Oke, berarti kalau kita kekebalan itu yang dimaksud kebal bacok atau bagaimana Kang Tri? Atau ya, kebal dari senjata tajam, Mas. Dari senjata tajam. Ya. Oke, teman-teman ya.
Tapi tetap satu tidak boleh sombong. Oke, yang tidak boleh sombong ini luar biasa sekali nih kekebalan ini. Oke, teman-teman. Jadi sangat seru sekali pembahasan kita. Jadi ada macam-macam benda bertuah di sini yang mana mereka mempunyai pancaran energinya masing-masing. Juga ada fungsinya masing-masing juga. Sebetulnya fungsinya banyak, Mas. Kita cuman yang inti-inti sarinya aja ya. Garis besarnya aja. Juga dia ini bersifat ibaratnya pengasihan juga bisa ya. Berarti kalau intinya pengasihan kita bisa juga buat penglaris nih. Ya, penglaris dagang. Penglaris dagang bisa ya. Ya, bukan buat penglaris cewek loh, Mas ya. Pengasihan. Oke, kalau penglaris dagang ini sedikit kita bahas ini Kang Tri. Iya. Yang menarik itu kalau penglaris dagang ya istilahnya bagaimana ya kalau saya melihat ini kinerjanya bagaimana sih Kang Tri kalau Kang Tri lihat dari mata batin sendiri kalau seumpama ini saya pegang terus saya lagi jualan ini terus yang dipancarkan apa sih? Dipancarkan itu sosoknya itu seperti orang yang melintas dan melihat dagangan kita itu seperti kayak luar biasa gitu loh. Iya. Kok cantik-cantik sekali dagangannya. Jadi membuat mereka tertarik. Ya, pada dasarnya seperti itu. Jadi sedikit berbeda dengan kalau kita istilahnya apa ya? Biasanya kalau kita di makanan nih intinya kadang kan ada penglaris untuk makanan. Itu kan biasanya ada yang bilang enggak itu wah itu dikasih air liur sama makhluk gaib dan lain sebagainya itu. Bagaimana penjelasannya itu kan? Penjelasannya kalau yang seperti ini kan berupa mustika ya. Dia tidak ibaratnya tuh dia tidak mengeluarkan hal-hal yang kayak gaib itu memunculkan suatu itu berupa jin, berupa apa itu enggak ya. Dia itu hanya memunculkan magisnya aja. Jadi auranya saja. Jadi setiap kali orang mau melihat itu kayak tertarik gitu loh, Mas. Tertarik jadi ingin membeli gitu. Oke, jadi cukup beda ya. Jadi berbeda nih teman-teman ya. Ada mungkin orang bilang ini penglaris. Nah, penglarisnya kita lihat dulu ya kan. Apakah dia dari makhluk gaib tadi seperti air liur dan lain-lain sebagainya. Emang bener air liur atau bagaimana yang dilihat Kang Tri yang mungkin mohon maaf ya kayak rumah makan yang ada penglarisnya dan lain sebagainya itu bagaimana kinerjanya Kang Tri? Ya, kinerjanya kadang ada yang berupa air liur, kadang ada yang berupa rendaman kayak celana gitu, Mas. Itu bisa nggak sih Kang Tri kalau kita sudah terlanjur masuk di rumah makan situ kemudian banyak orang bilang kalau itu ada penglarisnya. Terus cara menetralkan makanan itu dari hal-hal seperti itu ada nggak sih mungkin bacaan-bacaan yang ada bacaan tetap satu kita harus sholawat dulu ya. Tetap sholawat. Kenapa kita tetap sholawat? Bahwa sholawat itu adalah untuk menetralkan semua energi positif ya. Oke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ragu dengan sebuah warung ini kok laris sekali, jangan-jangan ada ininya, nah itu kita solusinya adalah sholawat tadi ya. Untuk menetralkan apabila ada energi negatif menjadi energi positif gitu. Itu adalah solusi sangat baik sekali dari Kang Tri ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, terus ini yang terakhir Kang Tri, ini sempat saya tengok tadi unik sekali ya. Ini namanya apa ini Kang Tri? Ini namanya semar kuncung. Semar kuncung ya. Oke teman-teman, ini nanti kita tidak bahas banyak ya tentang semar kuncung karena nanti ada versinya sendiri Kang Tri ya. Oke, ini cuma kita lihat saja. Karena ini macamnya juga banyak, fungsinya juga banyak. Modelnya pun juga banyak Kang Tri. Modelnya juga banyak. Ada semar kuncung, semar mesem, semar gunung, semar gelung, dewa semar, banyak Mas. Oke, ini nanti ada khusus kita bahas tentang semar ya. Nanti pusaka semar nanti ada di versinya mungkin lain waktu Kang Tri ya. Lain waktu aja. Oke, ini cukup pengenalan saja buat teman-teman bahwa ya ini kita juga punya nih sedikit koleksi lah ya nanti. Oke, terima kasih Kang Tri ya atas penjelasannya. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di
video-video berikutnya yang membahas tentang ya mungkin kita beritahukan pada orang-orang awam yang belum tahu tentang seperti ini. Satu, untuk berhati-hati bila kita belum paham tentang fungsi, terus kemudian yang ya sedikit agamanya itu juga pengaruh sekali Kang Tri ya. Oke, jadi mungkin cukup itu ya Kang Tri ya. Terima kasih atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita pamitan dulu. Saya Sigit Arfian Wardana, saya Kang Tri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sholawat.